Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kalian sedang berada di pameran Periklindo Electric Vehicle Show ataupun PVS di tahun 2024 di Gedung Jexpo di Kemayoran. Jadi buat teman-teman yang ingin menyaksikan ragam teknologi, inovasi kendaraan listrik, wajib banget untuk datang ke sini, dan paling mudahnya Anda bisa masuk di gedung GPN dan langsung beli tiketnya secara offline maupun online dengan harga mulai 50.000 saja sampai 100.000. Dan untuk pembelian tiket secara online bisa langsung ke website Diandra Promosindo dan juga PLN Mobile, ataupun langsung juga datang ke Helpdesk untuk membeli tiket dan lihat ragam inovasi dari PVS. Kita lihat ada apa saja keseruan di pameran ini. Yuk. Nah, jadi selain bisa membeli tiket untuk masuk, ada juga ragam kemudahan yang dikasih oleh penyelenggara. Jadi buat Anda yang pemilik mobil ataupun motor listrik bisa menunjukkan STNK dan bisa langsung masuk secara gratis di pameran PVS 2024. Sekarang kita langsung masuk. Caranya mudah, tinggal masuk saja ke situ, tunjukin tiketnya, scan barcode, dan Anda bisa langsung melihat ragam inovasi dan teknologi yang tersaji di pameran ini. Yuk. Terima kasih. Jadi setelah masuk dari gedung GPN, pameran PVS ini hanya tersedia di hall B dan C. Jadi keluar langsung ke arah kiri, dan di sini akan banyak tempat-tempat dari pameran mobil dan juga motor listrik, termasuk juga dengan ekosistem dari kendaraan listrik. Nah, di tempat ini Anda bisa mencoba ragam mobil listrik yang tersaji yang Anda bisa coba langsung. Jadi ada banyak merek-merek dan juga model. Kita akan lihat ada kelengkapan apa saja, unit-unitnya yang bisa Anda tes di pameran PVS 2024. Jadi kita lihat yuk. Nah, ini teman-teman, ada banyak mobil listrik. Salah satunya ada yang terbaru adalah Wuling Cloud EV. Anda juga bisa langsung test drive BMW iX xDrive, ada BYD Atto 3, Dolphin, Chery E5, dan juga Neta V2 yang jadi mobil terbaru dari Neta di pasar Indonesia. Anda cukup mudah untuk mengetesnya, tinggal hampiri saja tenan-tenannya lalu registrasi, dan Anda bisa langsung mencoba mobil-mobil listrik yang mungkin saja ingin dijadikan pertimbangan sebelum benar-benar membelinya. Asik. Nah teman-teman, sementara di bagian belakang dari area test drive mobil ada juga area test drive motor. Jadi ada ragam motor-motor listrik yang bisa Anda coba lebih dulu sebelum benar-benar dibawa ke garasi rumah. Di sini juga chat friendly, jadi teman-teman ataupun orang tua yang ingin membawa anak bisa langsung ikutin balap sepeda ini. Jadi setelah puas test drive ataupun ngeliat-ngeliat mobil dan motor listrik, Anda bisa memanjakan buah hati dengan ragam aktivitas seru seperti ini yang tersaji di pameran PVS 2024. Jadi teman-teman, setelah puas untuk mencoba banyak mobil listrik di area open space, Anda bisa langsung memanfaatkan tenan-tenan food truck di sini untuk mengisi perut dan juga minum ya, karena banyak makanan dan minuman yang bisa Anda dapatkan di area open dari PVS di Jexpo tahun ini. Nah teman-teman, sekarang sedang berada di Hall C, surga buat teman-teman yang ingin melihat ragam inovasi dan juga portofolio dari banyaknya merek motor listrik. Kita akan lihat satu-satu ada apa saja yang mungkin bisa Anda beli dan bawa pulang ke rumah. Yuk. Nah, ketika Anda masuk Hall C1, di sini akan langsung disambut sama brand motor dan juga mobil listrik. Nah, tadi ada bawa mobil listrik juga. Nio, ini buat teman-teman yang mungkin waktu itu ada
salah satu calon wakil presiden yang membawa motor listriknya ke kampanye di Stadion Utama GBK. Nah, tapi mereka juga membawa mobil listrik yang bisa Anda beli langsung. Dia adalah Neo City yang dijual mulai 225 juta on the road Jakarta. Yes, di depannya booth dari Neo ada boothnya dari Kymco. Ini dia, mereka juga menjual motor listrik. Ada Kymco Ioniq X yang punya jarak tempuh sampai dengan 90 km sekali pengisian baterai penuh. Harganya dijual mulai 25 sampai 27 jutaan. Kita akan lihat apa lagi yang tersaji di Hall C3 khusus sepeda motor listrik. Dan teman-teman juga ada booth dari AISMULI ataupun Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia. Ini mereka lebih fokus kepada ekosistem motor listriknya, mulai dari penyediaan baterai, motor listrik, lalu juga controller. Teman-teman bisa ngelihat di sini, dan juga mungkin bisa jadi salah satu alternatif yang ingin merubah dari motor konvensional ke motor listrik. Anda bisa dapatkan paket-paket murah untuk mengkonversi ke sepeda motor listrik. Dan ada juga merek motor listrik lokal, dia adalah Gesits, yang memamerkan seluruh produk jagoannya di pameran PFVS tahun ini. Mulai dari ada yang Garuda, ada yang G1, dan dijual mulai 13 sampai 20 jutaan. Nah, tepat di boothnya Gesits ada booth dari merek lokal juga, Rakata, yang menawarkan ragam portofolionya. Mulai dari harga 13 juta sampai yang termahal di harga 54 jutaan. Nah, versi yang paling murah adalah Rakata S9 yang sudah menerima subsidi, jadi sudah mengantongi TKDN 40%. Bisa Anda bawa pulang mulai harga 13 jutaan on the road, lengkap mulai dengan STNK dan juga BPKB-nya. Ada juga merek motor listrik V-Move yang menampilkan banyak sekali model-model motor listriknya. Dan yang paling menarik adalah V-Move GoWay. Teman-teman bisa lihat harganya 17 juta, kena potong subsidi karena TKDN menjadi 9.999.000. Bisa Anda dapatkan di pameran PFVS. Ada juga model-model lain seperti Maxi Scutic, ada juga seperti Honda Super Cup tapi dengan teknologi listrik murni. Dan ada juga merek motor listrik bermerek ZPT dengan tawaran motor listrik termurahnya di harga 2,99 juta saja. Ini adalah skutik listrik yang tampilnya futuristik dan Anda bisa bawa pulang dengan harga di bawah 3 juta. Ini adalah skema selama pameran PFVS dan juga sudah terpotong dengan syarat TKDN 40% yang menerima subsidi dari pemerintah. Nah, selain Nimbus ada juga ZPT NYX dan juga ragam model listrik dari ZPT lainnya. Dan ini adalah booth dari Honda yang jadi salah satunya merek motor Jepang yang ikut di pameran PFVS. Karena di pameran ini lebih banyak ataupun didominasi oleh merek-merek motor listrik dari China ya. Dan mereka menawarkan dan menjual portofolio perdananya adalah Honda IM1i yang dijual mulai harga 40 jutaan. Termasuk memamerkan Honda e-Technology dan juga Honda e-Powerpack-nya sebagai baterai dari Honda IM1. Nah, tepat di booth dari Honda ada booth dari Keyway Electric Vehicle ya. Jadi mereka di pameran ini meluncurkan 4 model sekaligus, termasuk model yang paling termahalnya adalah Keyway SL5000 ST yang dijual mulai harga 113 juta. Tapi ada juga model-model terjangkaunya yang dijual mulai harga 14 jutaan. Anda bisa dapatkan dan lihat di boothnya Keyway selama pameran PFVS 2024. Ada juga merek dari Volta yang menawarkan banyak model-modelnya, tentunya di sektor motor listrik. Seperti di samping saya adalah Volta Mandela yang dijual mulai harga 10.950.000 dan punya tampilan seperti Vespa Primavera. Walaupun memang ini adalah motor listrik, tapi menyerupai dengan DNA ataupun mirip-mirip lah dengan motor-motor kekinian ya, seperti Vespa Primavera. Ada juga motor-motor listrik lainnya yang lebih ke motor city ride dan juga beberapa motor-motor listrik dari Volta lainnya. Nah, jalan sedikit, tepatnya di sisi samping dari boothnya Volta ada booth dari Greentech. Ini juga salah satu produsen dan juga merek motor listrik di Indonesia. Jadi ada banyak, hampir seluruhnya sudah menerima subsidi dari pemerintah sebesar 7 juta yang artinya sudah mengantongi TKDN
di atas 40%. Dan paling termurahnya dijual mulai harga 5.300.000 untuk model Unity Classic. Anda bisa dapatkan selama pameran PVS 2024. Nah, setelah selesai melihat motor-motor pilihan dan penasaran sekali lagi ingin mencobanya, bisa langsung mencoba menjajal lebih dulu motor-motor listrik yang sebelum dibawa ke garasi rumah lewat Space Test Ride Indoor. Jadi karena memang tidak menghasilkan bahan bakar, polusi, Anda bisa langsung mengetesnya di indoor dengan perlengkapan safety riding yang sudah disediakan oleh PVS 2024. Tersedia di Hall C1 ini. Nah, setelah puas Anda melihat deretan motor listrik di Hall C1 dan C2, bisa langsung melipir masuk ke dalam di Hall C3 sebagai surga bagi Anda yang ingin membeli, melihat, dan juga menyaksikan teknologi dari ragam mobil listrik yang tersaji selama pameran PVS tahun ini. Kita lihat yuk, ada apa saja, mungkin aja bisa ada sesuai dengan preferensi Anda untuk membeli mobil listrik. Nah, di Hall C3 ada boothnya dari Bluebird Group. Jadi ini adalah model ataupun armada terbaru BYD E6. Ini adalah versi all new-nya yang akan dipakai oleh Bluebird di segmen elektrifikasi. Jadi ada beberapa perubahan lah pada mobil ini yang membuat mobil ini jadi lebih nyaman, lebih tampil stylish juga. Dan sebelum masuknya BYD ke Indonesia, mereka memang lebih menjajaki dulu segmen fleetnya ya, mulai dari ada bis dan juga di taksinya. Salah satunya adalah BYD E6 yang jadi opsi ataupun armada dari taksi di Indonesia. Nah, di sampingnya ada booth dari EV Classic. Jadi adalah mobil klasik yang sudah dikonversi menjadi mobil listrik murni. Mulai dari ada Volkswagen yang camper van, ada juga Jimny-nya, dan mobil pick up yang klasik seperti ini, tapi berteknologi modern listrik murni. Kita akan lihat di sampingnya ada booth dari Hyundai. Nah, di boothnya Hyundai mereka menampilkan 2 unit dari mobil listrik terlarisnya. Dia adalah Hyundai Ioniq 5, sebuah SUV crossover 5 penumpang. Sayangnya nggak ada Ioniq 6 karena tadi juga di area test drive kita nggak ngeliat unit dari Ioniq 6. Hanya menampilkan Hyundai Ioniq 5 saja. Dan di depan boothnya Hyundai ada booth dari Moritz Garage ataupun MG. Mereka menawarkan dan menampilkan 2 modelnya dari MG4 EV sebagai backbone di mobil listriknya, dan juga ZS EV yang ada juga teknologi listrik murni selain juga model bensinnya. Anda bisa dapatkan dan lihat langsung, jajal juga langsung di pameran PVS tahun ini. Nah, buat Anda perokok juga bisa memanfaatkan dari boothnya IQOS. Ini adalah rokok elektrik, rokok elektronik tanpa asap yang terlalu banyak. Anda bisa lihat dan juga dapatkan device-nya, termasuk juga dengan sigaretnya. Tapi hanya untuk orang-orang yang sudah di atas 18 tahun. Jadi buat adik-adik nggak boleh nih beli rokok, hanya yang sudah memenuhi syarat umur saja. Kita akan lihat di sana ada mobil yang menarik juga dari boothnya Chery. Dan di boothnya Chery mereka meluncurkan warna terbaru dari mobil listrik jagoannya, dia adalah Omoda E5. Jadi selain warna hitam dan putih ada juga warna silver. Nah, mobil ini jadi salah satu opsi yang menarik karena dijual dengan harga promo di 488 juta dan punya jarak tempuh sampai 430 km sekali pengisian baterai penuh. Kita akan lihat di depannya ada merek dari Neta dan mereka juga meluncurkan mobil terbaru di pameran PVS. Apa mobilnya? Kita lihat langsung. Nah, di Neta mereka meluncurkan dan menampilkan model facelift dari Neta V. Sekarang adalah Neta V2 yang mendapatkan banyak ubahan dari eksterior, interior, dan paling penting adalah penambahan fitur ADAS-nya yang membuat mobil ini semakin safety dan juga semakin canggih. Harganya belum ada, tapi harga perkiraan atau pre-bookingnya mulai dari 200 jutaan. Dan mobil sudah dirakit secara lokal menggunakan baterai ataupun komponen kelistrikan yang juga menggunakan vendor dari dalam negeri. Build Your Dream ataupun BYD juga hadir untuk pertama kalinya di pameran PVS. Mereka menampilkan semua line up dan portofolionya mulai dari BYD Seal sebagai model paling mahalnya, lalu juga ada BYD Dolphin dan juga BYD
Atto 3. Nah, di pameran ini mereka juga melakukan MOU, penandatanganan kerjasama yang akan mempercepat dan juga mengakselerasi bisnis serta ekosistem mobil listrik di Indonesia. Mobil yang menarik yang bisa jadi lawan rival dari Ioniq 6 karena harganya juga dijual jauh lebih murah dibandingkan Hyundai Ioniq 6. Anda bisa lihat di pameran PVS 2024. Kita akan ke booth-nya dari PLN karena ada mobil yang menarik didatangkan oleh PLN di pameran ini. Let's go. Ini adalah booth dari PLN dan mereka membawa Hyundai Nexo berteknologi hidrogen. Jadi ini adalah satu-satunya mobil hidrogen yang menghiasi pameran PVS di tahun ini. Jadi tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan bensin ataupun BBM konvensional, tapi menggunakan air yang dikonversi, diubah menjadi tenaga hidrogen untuk menjalankan mobil ini. Dan PLN juga sudah punya stasiun pengisian mobil hidrogen dan tentunya kita akan dikembangkan dan pilihan dan juga energi terbarukan selain mobil listrik ada di pasar Indonesia. Nah, di samping booth dari BYD dan di depannya booth dari PLN ada booth dari Prestige. Mereka menampilkan 3 model. Pertama adalah Tesla Model 3, Model Y, dan juga Renault Megane E-Tech yang sudah mengusung teknologi listrik murni. Anda bisa lihat, masuk ke dalam dan coba-coba duduk di pameran PVS di booth-nya Prestige dengan model-model yang dipamerkan di pameran ini. Siapa bilang mobil listrik nggak bisa dimodifikasi? Nah, di pameran ini ada deretan mobil-mobil listrik yang sudah dimodifikasi dan tentunya juga tampil lebih menarik. Salah satunya adalah Wuling REV dengan model-model modifikasi seperti ini. Ada juga Mustang Mach-E dan sebelah sana ada Hyundai Kona, lalu juga ada Mustang E-Mas lagi dan ada CRS E1 yang sudah mengalami perombakan dan tentu juga tampil lebih menarik. Ini tentu bisa jadi referensi buat Anda yang ingin punya mobil listrik tapi ingin dimodifikasi supaya tampil lebih ciamik lagi. Seperti Hyundai Kona ini. Dan ada juga booth dari MAB ataupun mobil anak bangsa. Jadi mereka ini menampilkan model-model kendaraan listrik mulai dari bis yang kerjasama dengan Universitas Indonesia, lalu juga ada bis elektrik yang waktu itu dipakai di perhelatan G20 di Bali, dan juga beberapa motor listrik. Dan mereka juga menampilkan sasis bis yang ditelanjangi seperti ini dengan rangkaian elektrifikasi ya, mulai dari kontrolernya, motor listrik, baterai, secara langsung nih mengamati bagaimana struktur dan juga penggerak dari mobil ataupun bis berteknologi listrik murni. Menarik. Nah, Ceres juga menampilkan 2 modelnya, mulai dari yang microcar EV, dia adalah Ceres E1, dan juga mobil niaganya adalah Glora E. Ada juga beberapa model-model yang sudah dimodifikasi, tentu juga jadi referensi buat teman-teman yang ingin punya mobil Ceres dan tampil lebih keren dengan gaya modifikasi sesuai referensi yang ditawarkan oleh Ceres di booth-nya selama pameran ini. Kita akan langsung ke booth-nya dari BMW Astra. Dan di booth paling belakang pojok ada booth-nya dari BMW Astra. Tadi seperti saya bilang, mereka juga menampilkan 3 modelnya, mulai dari BMW iX, i7 dan juga i4. Ini adalah mobil-mobil listrik murni, tapi dengan segmen ataupun level yang lebih premium. Anda juga tadi bisa lihat ya, dan juga bisa cobain langsung BMW iX di test drive area di open space depan. Dan di booth terakhir ada Wuling Motors Indonesia. Mereka menampilkan seluruh line up dari mobil listriknya, mulai dari Wuling REV sebagai microcar EV-nya, lalu juga ada Wuling Bingo, dan yang paling baru adalah Wuling Cloud EV, sebuah MPV medium dengan 5 penumpang yang harganya diumumkan di pameran ini mulai harga pre-order dari 400 jutaan. Mobil ini menjadi menarik karena jadi mobil Wuling dengan jarak jangkau terjauh dan fitur paling lengkap karena sudah dibekali dengan fitur ADAS, mulai dari adaptive cruise control, lane keeping assist, dan juga lane departure warning. Menarik untuk harga resminya, harga on road-nya berapa yang akan dikalkulasi oleh Wuling Indonesia untuk konsumen-konsumen di tanah air. Dan kita akan langsung ke hall terakhir. Ini sebagai hall industri pendukung dari kendaraan listrik di Indonesia, mulai dari aftermarket, baterainya, controller, dan juga ragam pendukung lainnya untuk akselerasi dari mobil listrik. Ada di hall B1. Yuk.
Nah, di hall B1 ini Anda akan langsung disambut ketika keluar dari hall B3 ataupun area mobil ya, sama boothnya dari Venom. Ini sebagai produsen sound system untuk kendaraan listrik khususnya ya, karena kan banyak elektrifikasi ataupun juga rangkaian kelistrikan yang memang perlu tenaga ahli ketika Anda ingin memodifikasi sound system di mobil listrik. Salah satunya adalah Wuling Bingo yang sudah dimodifikasi dengan sound system yang lebih ajib suaranya tentunya. Tepat di bootnya Venom ada booth dari Diablo. Mereka terkenal dan juga sebagai produsen dari karpet di dalam kabin mobil ya. Jadi yang ingin tampil lebih berkelas, lebih premium, lebih rapi, bisa menggunakan produk-produk karpet ini khusus untuk mobil-mobil listrik milik Anda. Dan ada juga booth dari Wallbox. Ini mungkin jadi portofolio buat teman-teman perusahaan yang ingin bisnis SPKLU ya, karena sudah ada penjualnya yang menawarkan berbagai macam portofolio dari pengisian kendaraan listrik murni. Ini salah satunya. Jadi tinggal melakukan pembelian dan Anda sudah bisa punya usaha mengisi daya listrik untuk kendaraan baik motor dan juga kendaraan mobil listrik. Kemudian juga ada booth dari Gotion. Ini adalah produsen dari baterai kendaraan listrik yang juga dipakai oleh mobil Neta V2 terbaru. Ini ada perusahaan Indonesia. Mereka menjajakan ragam industri pendukung baik dari controller, baterai, lalu juga motor listrik di boothnya Gotion. Nah, di pameran PFS juga ada supply pendukung dari produsen kendaraan listrik dari China. Nanjing Quanqi Exhibition Co.Ltd. Jadi memang PFS berkolaborasi dengan ragam perusahaan dan juga industri pendukung dari China. Mereka diundang untuk meramaikan pameran PFS di tahun ini. Bukti kekuatan memang China serius untuk menggarap segmen dan pasar kendaraan listrik di negaranya, termasuk juga di secara global. Dan ada juga produsen perusahaan penyuplai baterai asal Indonesia, adalah ABC. Jadi ini sudah cukup eksis ya, karena mereka sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan kendaraan listrik, khususnya adalah motor-motor listrik untuk mensuplai dari baterai power pack, baterai satuan, dan juga shell dari baterai kendaraan listrik. Nah, selain sajian yang sudah disebutkan tadi, ada juga program seru lainnya seperti Motorcycle Fun Run, Formula Student Show Off, PFS Parade and Catwalk, EV Riding, EV Morning Run, Electric Board and Scooter, dan Drone Show Race. Nah, buat teman-teman yang ingin hadir ke pameran PFS tahun ini, bisa memanfaatkan shuttle gratis untuk datang dan hadir ke venue di Jexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita tunggu kehadiran Anda. Itulah tadi ragam keseruan, aktivitas, dan juga teknologi yang tersaji di pameran Periklindo Electric Vehicle Show di tahun 2024. Pameran ini akan kembali tersaji di tahun depan, menawarkan banyak inovasi, teknologi, dan juga merek-merek kendaraan listrik yang akan bisa jadi referensi dan juga pilihan kalian. Jadi sampai jumpa di pameran Periklindo Electric Vehicle Show ataupun PFS di tahun depan. Gue pakai cabut. Ciao.